menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Halo, shalom. Saudara-saudari, nama saya Timothy. Dari kelas 5, saya akan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan kepada keluarga saya dan saya pribadi. Berawal pada tahun 2020, mama saya terkena penyakit COVID-19. Saat itu pada tahun 2020, Indonesia dilanda oleh virus COVID-19. Dan mama saya dilarikan ke rumah sakit PGI Cikini. Dan program peraturan pemerintah bagi ada satu anggota keluarga yang terkena COVID-19, satu keluarga harus dibawa swab. Dan setelah mendengar program ataupun peringatan itu, kami pun dibawa oleh papa ke puskesmas Keramat Jati untuk menjalankan swab. Saat kami swab, selama 3 hari kami menunggu hasil, dan hasil yang ditunggu-tunggu tidak memungkinkan seperti pikiran kami. Saya, bapak saya, opung saya, kakak sepupu saya terkena COVID-19. Dan kakak Diandra tidak terkena COVID-19 karena negatif. Akhirnya kakak Diandra dibawa oleh papa ke rumah saudara untuk dititipkan. Akhirnya saya, opung saya, dan kakak sepupu saya diantarkan bapak saya ke rumah sakit PGI Cikini. Saya sekamar dengan mama saya, kakak sepupu saya dan opung saya sekamar, dan bapak saya harus isolasi mandiri karena penyakitnya tidak terlalu parah. Akhirnya setelah lebih dari 3 minggu kami dirawat di rumah sakit Cikini, kami pun dibolehkan untuk pulang walaupun keadaan masih positif. Setelah itu 3-4 hari kemudian kami dibawa oleh bapak saya ke Wisma Atlet untuk menjalani swab kembali. Setelah kami menunggu hasilnya, kami pun langsung senang karena kami mendapatkan hasil negatif. Kami pun langsung pergi ke rumah dan menjemput kakak Diandra yang dititipkan di rumah saudara. Kami pun bisa kembali bersama kembali di rumah karena Tuhan telah menyertai kami.
Dan kami akan selalu bersyukur karena Tuhan selalu menjaga keluarga kami. Terima kasih. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita harus bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Nah adik-adik, tadi kita sudah diberkati lewat doa, pujian, dan penyembahan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus siapkan hati kita, pikiran kita, dan fokus pada firman Tuhan. Yuk, kakak mau ajak kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kasih dan kesempatan-Mu untuk kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, bahkan Roh Kudus tuntun kami untuk bisa memahami tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa membaca, bahkan bisa menulis, kakak ajak untuk siapin Alkitab dan catatannya untuk menulis firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan kakak ambil dari kitab Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi ya. Kitab Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yuk kita sama-sama baca. Alkitab memberi judul tentang Sakeus. Ayat pertama berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seseorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4 berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, puji Tuhan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak ajak kita untuk belajar dari firman Tuhan tentang Sakeus. Tapi sebelumnya adik-adik, kakak akan ceritakan sedikit dari latar belakang dari kehidupan Sakeus, di mana ayat yang mengatakan bahwa ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah adik-adik yang manis-manis di rumah, kata Sakeus sebenarnya artinya sangat keren banget adik-adik. Kenapa? Karena artinya adalah pertama bersih, tulus, dan suci. Keren kan? Tapi sayangnya adik-adik bahwa arti namanya itu bertolak belakang dengan kehidupan Sakeus
yang dia alami. Kenapa? Karena pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai di pemerintahan Romawi membuat dia tidak pernah peduli dengan apa kata orang. Bahkan dia tidak suka mau tahu dengan hati nuraninya. Sehingga yang dia tahu, Sakeus hanya tahu bahwa status sosialnya harus lebih baik. Nah, adik-adik, karena keinginannya seperti itu membuat Sakeus jatuh dalam dosa yang namanya dosa cinta akan uang. Nah, adik-adik, karena cintanya akan uang, ia menjadi serakah, bahkan dia melakukan hal-hal yang merusak, yang membuat orang tidak menyukainya, seperti memeras dan menyakiti orang lain. Nah, sehingga pada zamannya dia hidup, Sakeus itu sangat dibenci oleh banyak orang. Nah, puji Tuhan, kita hari ini adik-adik, kita akan belajar mengapa Sakeus bisa bertemu dan diselamatkan oleh Tuhan. Ada 3 hal yang akan kita belajar. Pertama, Sakeus memiliki hati yang ingin ketemu dengan Tuhan. Nah, pada waktu Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di situ, di tempatnya, dia pikir, siapa sebenarnya Sakeus? Timbullah dalam hatinya, dia ingin melihat siapa Tuhan Yesus. Jadi Sakeus memiliki hati yang haus, yang ingin Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak juga mengajak kita semua supaya kita belajar seperti Sakeus. Apapun kesalahan yang kita lakukan, kita memiliki hati yang rindu, hati yang ingin, hati yang haus ketemu sama Tuhan. Nah, seperti pujian berkata, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Nah, adik-adik yang manis-manis, nah kalau hati kita rindu, hati kita ingin ketemu Tuhan, pasti Roh Kudus akan menuntun kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, hal kedua yang menarik kita akan belajar dari kehidupan Sakeus adalah Sakeus berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayat yang keempat berkata begini, maka berlarilah ia mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Wow, keren kan? Sekalipun dia itu tidak disukai orang, sekalipun dia melakukan kesalahan yang besar, tetapi dia berusaha. Ketika dia memiliki hati keinginan bertemu, kedua dia berusaha sehingga dia berlari-lari, dia berlari mendahului banyak orang. Karena badannya yang agak pendek, dia lari menerobos banyak orang dan dia memanjat pohon ara. Karena kalau di atas pohon pasti dia akan bisa melihat Yesus yang dia cari. Nah, demikian juga adik-adik dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah berbuat kesalahan, sekalipun mungkin kita dalam pergumulan, mungkin kita lagi sakit, kita lagi banyak tugas pekerjaan dari sekolah, mungkin kita lagi capek karena bermain. Tapi ingat adik-adik, kita harus bersungguh-sungguh berusaha mencari Tuhan. Nah, mungkin adik-adik bertanya, Kak, caranya gimana sih mencari Tuhan? Nah, pertama, kita harus rajin saat teduh atau rajin berdoa. Kedua, lebih rajin lagi memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketiga, kita harus rajin membaca Alkitab. Dengan demikian, Roh Kudus akan mampu membuat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada hal lagi yang paling unik dalam cerita Sakeus, di mana firman Tuhan berkata, lalu memanjat pohon ara. Artinya
waktu Sakeus naik ke pohon ara, dia memanjat ingin melihat Yesus. Nah, kita akan mencari tahu apa uniknya dari kata pohon ara. Nah, adik-adik, kita harus mengerti begini bahwa segala sesuatu yang tersirat dari dalam Alkitab pasti ada maksud dan maknanya tersendiri. Nah, uniknya kata pohon ara adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, mereka bersembunyi dari Allah ketika Allah mencari mereka karena mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, hal yang menarik dan unik adalah bahwa waktu firman Allah berkata mereka menyemat daun untuk menutupi tubuh mereka, ternyata daun itu adalah daun pohon ara. Keren kan adik-adik? Dan adik-adik berarti tidak salah atau tidak ada kata kebetulan kalau Sakeus berlari-lari memanjat pohon ara, karena lambang dari pohon ara adalah manusia mencari Tuhan. Dan puji Tuhan ketika Roh Kudus menuntun Sakeus ke pohon ara, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, hal ketiga yang menarik dari cerita Sakeus adalah Sakeus bertobat sungguh-sungguh. Nah, adik-adik yang manis-manis di rumah, kita pun harus seperti Sakeus. Nah, ketika Sakeus bertobat, bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh. Dia berkata ketika dia mendengar orang menghina dia, mencemooh dia, orang berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Dia berdiri di hadap Tuhan dan dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya jikalau ada sesuatu yang dia lakukan, dia memeras orang lain, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, keren kan adik-adik? Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ternyata perjumpaan pribadi Sakeus dengan Tuhan mengubah hidupnya, mengubah hatinya, mengubah paradigmanya atau pola pikirnya, sehingga Sakeus bertobat sungguh-sungguh dan dia mengembalikan apa yang dia peras kepada orang lain, dia kembalikan sampai 4 kali lipat. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak juga ajak kita semua harus berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki hati yang haus akan Tuhan, sudah berusaha sungguh-sungguh, pasti dan kita bertobat sungguh-sungguh, pasti kita akan bertemu dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah seluruh aspek hidup kita, akan mengubah yang jahat menjadi yang baik, yang malas menjadi yang rajin. Bahkan orang yang suka bohong, Tuhan ubah menjadi yang jujur. Bahkan Tuhan mampu memulihkan yang sakit menjadi sembuh. Nah, adik-adik, kakak harap hari ini kita mengerti tentang firman Tuhan, bahwa perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya semua yang di rumah atau dimanapun adik-adik berada, siapa yang rindu untuk diubahkan oleh Tuhan? Siapa yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan? Yuk, kalau ingin bertemu dengan Tuhan, kakak undang kita berdiri bersama-sama di tempatnya masing-masing. Kita angkat tangan dan kita tutup mata kita satu dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, kami ingin memiliki hati yang haus akan Engkau. Kami ingin bersungguh-sungguh berusaha mencari Tuhan. Bahkan kami rindu bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah seluruh hidup kami. Roh Kudus, urapi mereka, berkati jamah dan tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik.
Sampai di sini cerita firman Tuhan, dan Kak Luis ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita akan membahas tentang hati. Hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Master kontrol pada diri manusia atau pusat kehidupan manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Menjadi penentu jalan hidup bukan pikiran atau otak manusia. Sangat gampang berubah, bisa menjadi baik dan bisa menjadi jahat. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, iri, dendam, atau tidak lurus. Sangat gampang tergoda untuk melakukan sesuatu. Semua hal yang baik keluar dari hati manusia. Demikian pula semua hal yang jahat yang keluar dari dalam hati manusia.